Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan cerita sebuah drama Korea yang belakangan sedang trending di Twitter dengan hashtag Little Women 2. Setelah saya googling, ternyata menghasilkan sebuah drama Korea berjudul Little Women yang sudah masuk episode 2. Jujur nih Bo, di drama ini sepertinya jadi ajang pesona para artis, khususnya artis wanita Korea Selatan. Sebut saja si Kim Go-eun, wanita cantik dengan segudang prestasi di dunia perfilman Korea Selatan. Dengan debut film pertama yang nggak bisa saya lupa adalah Amuse atau Engyo. Selanjutnya ada Nam Ji Hyun yang masih begitu eksentrik di The Witch Dinner yang dirilis pada tahun 2021. Terus ada artis cantik Park Ji Ho yang main dalam film Black Light yang dirilis pada tahun 2020. Intinya, drama Little Women ini adalah ajang duel para pesona artis Korea Selatan gitu deh Bo. Ceritanya sendiri menggambarkan kisah tiga saudara perempuan yang punya kedekatan emosional antara satu dengan yang lainnya. Mereka nantinya akan terlibat dalam insiden besar yang terkait dengan keluarga terkaya di Korea. Dan langsung saja kita simak video ini, let it out. Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari tiga anak perempuan, yaitu Oh In Ju sebagai kakak tertua, dan Oh In Kyung anak kedua, serta Oh In Ye sebagai anak termuda atau bontot. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya yang bekerja di sebuah restoran kecil juga. Ayah mereka sendiri bekerja di Filipina yang sampai kini tidak jelas kabarnya lagi. Nah, suatu hari In Ju dan In Kyung ingin memberikan kejutan nih buat In Ye yang kebetulan ulang tahun pada hari itu. Sambil menunggu In Ye pulang, In Ju bernostalgia nih sama In Kyung. Kalau dulu saking nggak punya duitnya orang tua mereka, untuk membuat kejutan ulang tahunnya In Ju, ibunya sampai ngerebus telur yang dijadikan sebagai kue ulang tahun. Intinya ekonomi mereka itu bener-bener di bawah taraf sejahtera gitu deh Bo. Tapi kini dia merasa senang kalau mereka bisa membelikan kue ulang tahun yang bener buat adiknya. In Ju udah bekerja di salah satu perusahaan besar di bagian accounting. In Ju adalah seorang janda yang menceraikan suaminya karena telah menipu dirinya. Alih-alih mengaku orang kaya, suaminya malah bergantung hidup sama In Ju. In Kyung sendiri bekerja sebagai reporter di media OBN. Dan dia masih single serta belum pernah menikah. Sementara In Ye masih sekolah, tepatnya SMA kelas 2 di sekolah seni terbaik di kota tersebut. Akhirnya yang mereka tunggu datang. Setelah In Ye masuk ke rumah, kejutan dan kue ulang tahun pun diberikan kepada In Ye yang benar-benar baru merasakan rasanya tiup lilin sama kue beneran nih Bo. Haru, bangga, dan pastinya senang si In Ye ini. Gak berapa lama ibunya pulang. Ibunya buru-buru ingin buat makanan kimchi yeol untuk merayakan ulang tahun anaknya itu. Akhirnya mereka pun makan bersama. Di sini nih para kakak In Ye yaitu In Ju dan In Kyung memberikan hadiah spesial kepada adiknya berupa uang 2,5 juta won untuk digunakan membayar dharma wisata yang diadakan sekolah, yaitu dharma wisata ke Eropa. Uang itu merupakan tabungan In Ju dan In Kyung selama mereka bekerja. Melihat In Ye menerima uang yang begitu besar, sang ibu mendelik dan ijo matanya nih Bo. Terus kemudian mengambil uang itu. Ibunya bilang seharusnya uang itu diberikan kepada dirinya sebagai pengganti hasratnya yang ingin ke Filipina saat ayah mereka kecelakaan di sana pada saat itu. Jadi Bo, ayah mereka itu dulunya bekerja di Filipina. Ketika suatu hari dikabarkan bila ayahnya kecelakaan dan masuk UGD, sang ibu menyuruh anak-anaknya yang sudah bekerja mencari pinjaman uang atau gesek kartu kredit lah agar bisa membiayai ibunya ini menyusul ke Filipina. Namun memang kartu kredit mereka sudah limit sehingga mereka tidak bisa memenuhi keinginan ibunya itu. Walau demikian, In Ju juga bilang kalau mereka tetap ngebayarin kok kasus-kasus hutang ayahnya yang jumlahnya nggak sedikit sama rentenir, dan itu udah berjalan 4 tahun selama mereka bekerja. Sampai hutang itu tetap masih berjalan dan mereka tetap cicil kok tiap bulannya. Dan kali ini tetap aja si ibu ngoyo minta uang itu jadi miliknya.
versi sang ibu, Inye nggak usah dharma wisata ke Eropa lah, karena kakak-kakaknya sendiri kan belum pernah dharma wisata waktu SMA dulu. Jadi biar adil, kata si ibu begitu. Inju jelas membantah kemauan ibunya, karena memang mereka udah janji dan sepakat untuk membiayai Inye untuk pergi dharma wisata ke Eropa. Akhirnya uang yang lagi dihitung sama ibunya itu diambil sama Inju. Tapi sang ibu yang bener-bener ambisi mau pergi ke luar negeri, punya rencana lain nih. Pas semua udah tidur, si ibu diam-diam masuk ke kamar anaknya dan ngambil uang itu. Terus nulis surat agar semua anak-anaknya mandiri dan bawa hidup sendiri-sendiri, karena sang ibu kemungkinan akan keluar negeri dengan uang tersebut. Lah si ibu. Nah Bo, menurut kalian apakah sikap ibunya itu bisa dibenarkan? Atau bisa dimaklumi? Coba kasih komentar buat yang paham. Paginya pas mereka bangun, mereka dapetin surat dari sang ibu dan melihat uang Inye sudah hilang. Pastinya mereka kecewa kan sama kelakuan ibunya itu, tapi mereka tetap bertekad untuk tetap memberangkatkan Inye pergi ke Eropa. Maka Inju dan In-kyung sepakat untuk cari cara. Gimana caranya deh asal mereka bisa memberangkatkan Inye. Akhirnya pada suatu siang, Inju dengan sedikit keberanian bilang nih sama atasannya, yaitu Ibu Huang, untuk meminjam uang kantor dan dibayar pada saat gajian nanti. Ibu Huang ini terkenal so high class, sok punya pendidikan tinggi dan sok punya passion sosialita kalangan elit gitulah. Dan dia merupakan salah satu orang yang ngucilin atau nggak nganggep lah sama si Inju ini, karena dianggap nggak level gitu. Maka itu Inju dikucilin sama dia dan bestie-bestinya nih Bo. Nah, mendengar permintaan si Inju jelas ditolak sama si Huang. Malah-malah Inju dapat ultimatum. Katanya bila divisi mereka itu berhubungan dengan uang. Bila karyawan divisi mereka sudah kesulitan uang, maka itu bukan citra dari divisi keuangan. Ya udah, akhirnya Inju gagal dapetin pinjaman kantor. Untungnya Inju punya bestie juga nih yang ada di lantai lain dan divisi yang berbeda pula, yang ada di lantai 14. Kan kalau si Inju ini aktivitas kerjanya di lantai 13 ya Bo. Namanya adalah Jin Hwa-yung. Mereka sangat akrab karena memiliki nasib yang sama, yaitu dijauhkan para teman kantornya. Hwa-yung sendiri sangat menyukai bunga, khususnya anggrek. Karena Inju menceritakan kejadian tidak menyenangkan dari sikap Huang tadi, akhirnya Hwa-yung memberikan pinjaman kepada Inju. Katanya itu sebagai balas jasa karena Inju menemaninya selama 2 hari saat kematian ibunya, ketika tidak ada satu orang teman kantornya yang datang. Hal berbeda dialami sama In-kyung nih Bo. Alih-alih dia berencana akan meminjam uang dari kantornya, malah dia mendapat semprotan dari atasannya karena ketika melakukan liputan, In-kyung terlihat menangis. Hal itu sangat dilarang bagi seorang reporter karena bisa memberikan dampak psikis bagi para penonton. Ujung-ujungnya, In-kyung berencana meminjam ke pinjol walaupun dengan bunga yang ekstrim, yaitu dengan suku bunga sekitar 22,5%. Tiba-tiba neneknya menelpon karena In-kyung punya cerita nggak enak nih akan sikap neneknya yang membuat In-kyung kabur dari rumah neneknya. Jadi gini Bo, nenek mereka ini adalah orang tajir. Dia adalah orang tua dari ayahnya. Dulu pernikahan ayahnya dengan ibunya itu nggak disetujui, sebab ibunya dianggap hanya ingin harta ayahnya saja. Namun ayahnya maksa dan sudah kandung cinta. Tahu dong kalau udah ngomongin tentang cinta. Nah cerita ini belum detail nih Bo di episode kali ini. Hingga akhirnya ibu dan ayahnya pergi dari rumah neneknya dan membawa Inju. In-kyung sendiri ditinggal dan hidup bersama neneknya sejak saat itu. Kalau Inye sendiri sepertinya lahir setelah mereka sudah pisah rumah dengan neneknya. Nah, karena neneknya tadi telepon dan bilang bila mendapatkan info dari ibu mereka yang nggak akan balik ke Korea, maka In-kyung berpikir kayaknya dia harus meminjam uang pada neneknya untuk Inye atau adiknya itu pergi ke Eropa. Singkat ceritanya, Inju akhirnya diberikan pinjaman oleh Hwa-yung dan In-kyung juga dapat pinjaman dari neneknya. Tapi ketika pinjaman yang didapat Inju diberikan pada Inye malah menolak. Inye beralasan karena dia sudah bilang pada guru pembimbing untuk tidak ikut ke Eropa. Inju jadi bingung, padahal Eropa adalah hal yang sangat diidamkan Inye kan. Inye malah ninggalin Inju dengan alasan ada janji. Ternyata Inye masuk ke dalam sebuah mobil mewah. Nah, selain penasaran dan takut kenapa-napa pada adiknya itu, Inju ngikutin Inye pakai taksi nih. Ternyata Inye menemui ibu dan temannya yang
ingin memberikan uang pada In-ye, sebab In-ye sudah melukis temannya itu bersama ibunya, dan ibu temannya mengapresiasi hasil lukisan In-ye. Melihat adiknya menerima uang, maka In-ju mengambil uang itu dari tangan adiknya dan memberikan kembali kepada ibu temannya itu. Terus In-ju diajak pulang. Nah, di dalam perjalanan In-ye jelas komplain sama kakaknya, sebab uang yang diberikan ibu temannya itu adalah murni dari hasil kebisaannya, yaitu melukis kan. Namun In-ju tetap nggak setuju. In-ju anggap itu pemberian dan si penerima lebih identik dengan pengemis. Beda halnya bila dari awal sebelum pengerjaan ada negosiasi. Ya, salah nggak salah sih pemikiran In-ju. Hanya aja kita harus bisa maklumin, sebab In-ju sangat memegang prinsip banget soal pemberian orang lain. Prinsip aktual In-ju adalah, meski miskin, mereka tidak ingin mengemis atas kemiskinan mereka. Mantap ya, Bo. Nah, suatu hari, In-kyung mendapatkan tugas dari atasannya untuk mencari berita tentang seorang pengacara sekaligus politik bernama Park Jae-sang. Park Jae-sung sendiri diperankan oleh Ki-jun yang belakangan namanya berkibar lewat The Penthouse sebagai Jo Dan-tae. Mungkin buat kalian yang gemar dengan The Penthouse udah tahu dan nggak asing sama sosok Jo Dan-tae ini ya, Bu. Park Jae-sang dianggap In-kyung sedang mencari simpatik pada seorang tahanan negara yang dianggap mata-mata negara. Dan akhirnya orang tersebut diklaim salah tangkap setelah dipenjara 30 tahun. Sadis ya, salah tangkap tapi udah dipenjara 30 tahun. Park Jae-sang digadang-gadangkan akan mencalonkan diri menjadi wali kota tahun ini. Mungkin itu bentuk dari kampanye dia kali ya, Bu, dengan cara mengambil simpatik. In-kyung sebenarnya punya asumsi bila Park Jae-sang terlibat pada kasus bank tabungan Bobae. Dan hal itu sekaligus menganggap bila Park Jae-sang adalah orang jahat di balik kasus bank tersebut. Karena opini In-kyung berbeda dengan rekan kerjanya yang reporter juga, yaitu Choi Mari, maka atasan mereka menyuruh mereka melakukan liputan dengan versi yang berbeda. Suatu hari, Park Jae-sang sedang melakukan konferensi media untuk memperkenalkan yayasan yang bergerak dalam bidang amal pada pemberantasan kemiskinan. In-kyung dan Choi Mari juga hadir di acara tersebut. Dan ketika terjadi sesi tanya jawab, In-kyung kemudian melakukan pertanyaan yang out of the topic atau OOT nih dari tema yayasan. In-kyung langsung mempertanyakan keterlibatan Park Jae-sang tentang kasus tabungan bank Bobae yang menyebabkan kematian bunuh diri dari 4 orang yang dibela oleh Park Jae-sang. Padahal ada 32 orang yang digugat pada kasus itu. Tetapi kenapa hanya 4 orang yang dibela oleh Park Jae-sang? Yang saat itu menjadi firma hukum kasus tersebut. Dan dilalanya yang keempat orang itu malah dikabarkan mati bunuh diri. Jelas saja pertanyaan In-kyung dianggap nggak relevan dengan tema yayasan kali ini. Maka Park Jae-sang tidak meladeni pertanyaan In-kyung. Tapi ternyata ketika acara selesai, Park Jae-sang mendatangi In-kyung dan menanyakan motif pertanyaan In-kyung pada kasus 4 tahun lalu itu. In-kyung mengatakan bila dia hanya bersimpati pada korban yang menitipkan uangnya pada bank tersebut. Tiba-tiba In-kyung menjadi baper dan nahan nangis dalam membicarakan kasus itu. Park Jae-sang kemudian mendekati In-kyung lalu bertanya arti tangisannya In-kyung. Choi Mira yang merasa In-kyung adalah saingan dalam tugas liputan Park Jae-sang merekam kejadian tersebut. Ternyata video itu menjadi terbitan media esok harinya dan viral. Choi Mira memutar video itu di depan atasannya dan memperdengarkan perkataan Park Jae-sang yang mengatakan bila In-kyung bau alkohol. Choi Mira kemudian menggeledah meja In-kyung dan ditemukan banyak botol tequila di dalamnya. Ya, ternyata obat kumur yang selalu digunakan In-kyung selama ini adalah tequila. Pastinya nanti akan ada cerita ya, Bu, mengapa In-kyung mengkonsumsi alkohol pada saat bekerja. Akhirnya In-kyung disidang oleh Komite Kedisiplinan Pers. In-kyung dinyatakan bersalah karena mengkonsumsi alkohol saat jam kerja. In-kyung sendiri nggak ngebantah dan In-kyung diskorsing selama 1 bulan dan diharuskan melakukan konsultasi serta rehabilitasi. Di sisi In-ju, ternyata telah terjadi kesepakatan nih dengan Wayung yang pergi ke Eropa untuk menjalankan proyek kantor. In-ju berjanji pada Wayung untuk membackup semua kegiatan hobinya Wayung, yaitu menyiram bunga di ruangan kantornya dan juga memberikan makan ikan di rumahnya selama Wayung pergi ke Eropa. Maka sejak saat itu dia mulai telaten nih sama bunga-bunga milik si Wayung. Disemprotin satu-satu tuh bunga, diajak ngomong. Ya mirip cara Wayung memperlakukan bunga-bunganya
rumahnya itu deh. Kemudian tiba-tiba seorang pria bernama Choi Do-il datang memperkenalkan diri bila dia adalah partner Hwa-young dalam proyek Eropa kantornya. Posisi Choi Do-il sendiri adalah sebagai konsultan proyek. Dia lulusan Universitas Wharton di Amerika. Mereka akhirnya menjadi dekat, lalu makan siang bersama. Dan kedekatan mereka dalam makan siang itu membuat geng Hwang mencibir Inju. Inju dikasak-kusuk kegatelan nih sama mereka. Dan pada saat makan siang itu juga lah Choi Do-il mengatakan bila Hwa-young tidak bisa dihubungi. Padahal Choi Do-il butuh progres laporan dari Hwa-young. Harusnya Hwa-young udah pulang dari perjalanan mengurus proyek di Eropa 2 hari lalu. Inju akhirnya juga mencoba menghubunginya, tapi mendapatkan hal yang sama. HP Hwa-young nggak aktif. Tapi Inju mencoba untuk positive thinking nih dengan mengatakan pada Choi Do-il bila Hwa-young mungkin masih capek dan lupa ngecas HP-nya. Dan Inju bilang kalau sore nanti dia ada agenda memberi makan ikan di rumah Hwa-young. Mungkin nanti dia akan lihat kondisi Hwa-young deh. Begitu janji Inju pada Choi Do-il. Sorenya sepulang kantor, Inju datang deh tuh ke rumahnya Hwa-young. Dan tanpa diduga, Inju justru mendapatkan kondisi Hwa-young sudah mati tergantung di lemari bajunya. Inju yakin itu adalah Hwa-young karena Inju kenal dengan tato anggrek yang ada di kakinya Hwa-young. Akhirnya Inju menelpon polisi dan tidak lama polisi melakukan olah TKP. Sejak saat itu, pemberitaan tentang Hwa-young beredar. Hwa-young dikatakan terlalu ambisi untuk mengoperasi plastik wajahnya sebelum berangkat ke Eropa. Dan hal itu juga menjadi kesaksian seorang dokter rumah sakit tempat Hwa-young melakukan oplas. Sang dokter bilang kalau Hwa-young melakukan oplas dengan alasan ingin tampil sempurna sebelum berangkat ke Eropa. Kejadian itu membuat Inju shock dan nggak percaya. Hingga suatu hari, geng Hwang menggibah keburukan Hwa-young di kantor nih. Maka Inju yang pernah dikirimi data oleh Hwa-young tentang penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Hwang membacakan kebobrokan Hwang nih. Hwang disinyalir menggunakan uang perusahaan untuk pesta dan menginap di hotel kelas mahal bersama rekan kantor yang menjadi selingkuhannya. Gegerlah berita di kantor tersebut. Hwang bukan saja membantah perkataan Inju, namun juga melawan perkataan Inju yang membela Hwa-young dengan mengatakan bila Hwa-young juga berselingkuh dengan Direktur Shin. Tiba-tiba Direktur Shin dan Choi Do-il datang dan mengklarifikasi nih tuduhan Hwang. Akhirnya Inju diminta masuk ke ruangan direktur. Terlepas mereka sedang berduka atas kematian Hwa-young, di sini direktur dengan marah menceritakan bila Hwa-young telah melarikan uang perusahaan sebesar 70 miliar won. Terkejutlah Inju. Yang jelas Inju nggak percaya. Tapi kemudian Inju diminta untuk menyelidiki arus uang itu sebelum mereka melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena berdasarkan info, Inju dekat dengan Hwa-young. Namun permintaan itu ditolak Inju. Karena Inju tidak ingin terlibat status uang ilegal tersebut. Dan Inju akhirnya mengundurkan diri dari kantor. Suatu hari Inju ditelepon oleh pusat kebugaran yoga eksklusif, yaitu Jais Yoga. Pihak yoga mengatakan bila Hwa-young telah mengalihkan keanggotaannya kepada Inju. Dan Inju diminta untuk datang kapan saja dan olahraga di sana. Tanpa menunggu lama, Inju mendatangi tempat tersebut. Mungkin penasaran kali ya, kayak apa sih tempat kebugaran orang elit? Kemudian Inju disambut baik serta diberikan kunci loker milik Hwa-young. Setelah membuka loker Hwa-young, ada sebuah tas besar. Terus Inju membuka tas tersebut. Gak ada yang aneh sih di sini, hanya baju-baju senam dan sepatu milik Hwa-young. Dan ada sebuah surat yang berisi pesan dari Hwa-young agar Inju dan adik-adiknya menempati apartemen yang sudah dibeli oleh Hwa-young. Namun merasa ingin tahu lebih bila tas besar itu berisi apa aja, maka Inju kaget. Ternyata lebih dari setengah tas itu berisi uang tunai. Nah Sobat Chibo, itulah ringkasan cerita dari drama Korea Little Women episode 1. Untuk episode 2 segera menyusul di video mendatang. Tetap bantu channel ini berkembang dengan like dan subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan